untuk saat ini di Dinas Kesehatan belum ada admin yang secara khusus memang untuk menangani terkait dengan layanan konsultasi dan layanan pengaduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, kembali lagi bersama kami di podcast Ngobrol Santai Kesehatan. Dan kali ini bersama saya Isna, saya sudah ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, yang nantinya kita akan membahas seputar kesehatan. Dan kita akan membahas inovasi-inovasi apa yang ada di Dinas Kesehatan. Baik, selamat datang Ibu Dr. Ida Susilaksmi. Selamat datang Ibu di podcast kami. Oke, mungkin Ibu bisa kenalan dulu kepada para healthies yang ada di rumah. Monggo Bu. Healthies sekalian, perkenalkan saya Dr. Ida Susilaksmi, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Terima kasih atas undangannya, Mbak Isna. Oke, Bu. Saya lihat itu kemarin Dinas Kesehatan baru launching aplikasi ya Bu. Kalau nggak salah itu namanya Konlapor Baik. Ya, betul Mbak Isna. Bisa dijelasin Bu, itu aplikasi Konlapor Baik itu seperti apa ya Bu? Konlapor Baik itu merupakan aplikasi berbasis web ya. Jadi itu di latar rumah kami karena selama ini ada aduan terkait dengan layanan kesehatan maupun konsultasi terkait layanan kesehatan yang disampaikan oleh masyarakat. Mereka melakukannya lewat media sosial yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, misalnya lewat Instagram, lewat Facebook, lewat website Dinas Kesehatan, atau mungkin juga di tag ya dari kanal laporan yang lain, misalnya lapor HUB dan sebagainya ya. Di mana untuk saat ini di Dinas Kesehatan belum ada admin yang secara khusus memang untuk menangani terkait dengan layanan konsultasi dan layanan pengaduan. Ya, karena itu tadi belum ada yang secara khusus dan memang medsos itu sebenarnya kan tidak dikhususkan untuk layanan konsultasi dan layanan pengaduan, sehingga seringkali ketika ada konsultasi maupun pengaduan yang dibutuhkan dari masyarakat, responnya jadi terlambat. Ya, mungkin masyarakat kecewa ya karena bertanya atau melaporkannya sudah beberapa hari yang lalu baru diterima atau diketahui oleh admin, tidak dan sebagainya sudah terlambat. Berdasarkan dari permasalahan itu Mbak Isna, maka ini berupaya untuk membuat inovasi berupa aplikasi berbasis web yaitu Konlapor Baik. Oh iya Bu. Jadi aplikasi ini tuh sebuah platform untuk kita bisa pengaduan di situ, atau hanya kita bisa mengakses untuk melihat apa yang sudah kita adukan Bu? Ya. Di platform itu masyarakat juga bisa bertanya atau melakukan pengaduan ya. Kita arahkan untuk lewat satu platform yaitu WhatsApp-nya Dinas Kesehatan. Karena kalau kanal pengaduan itu terlalu banyak juga menjadi kurang fokus ya. Jadi harapannya dengan layanan konsultasi dan pengaduan yang terpadu ini nanti akan lebih baik lagi, responnya lebih cepat lagi ya, sesuai dengan kepanjangan dari aplikasi Konlapor Baik itu kan layanan konsultasi dan layanan pengaduan online responsif berbasis elektronik. Jadi harapannya responnya cepat ya, bisa melakukan konsultasi maupun pengaduan secara online di mana saja dan di mana saja oleh masyarakat. Jadi selain untuk
atau melapor, itu masyarakat juga bisa melihat progresnya ya dari aduannya atau dari konsultasinya itu sudah sampai mana, sudah diverifikasi, tapi sedang dalam proses atau sudah selesai, sudah sampai ke jawaban atau ke tidak lanjut daripada permasalahan yang disampaikan. Oh baik Bu, jadi masyarakat bisa melihat progres ya Bu dari aduan yang sudah disampaikan kepada Dinas Kesehatan, bisa dilihat progresnya sampai di mana. Nah itu untuk masyarakatnya sendiri itu bisa mengakses secara umum atau menggunakan username atau password gitu Bu, atau bisa diakses secara umum sendiri oleh masyarakat? Tanpa menggunakan password ya, jadi cukup dengan mengakses alamat yang ada di websitenya nanti masyarakat bisa langsung masuk ke dalam platformnya, bisa melihat progres, bisa menyampaikan aduan, ya, bisa melakukan konsultasi lewat platform tersebut ya, jadi tidak harus menggunakan password khusus. Oh iya, jadi tinggal klik link saja ya Bu, nanti bisa lihat di situ, bisa cari, kan ada menu search, kemudian nanti bisa lihat bagaimana perkembangan pertanyaan yang sudah diajukan gitu ya Bu? Betul. Oke. Nanti tinggal di situ, nanti ikuti yang ada di situ ya, di situ nanti juga akan ada informasi-informasi, juga ada misalnya langsung mau menanyakan lewat website juga, di situ juga sudah ada di website-nya ya, bisa. Oke, baik Bu. Jadi untuk autis yang ada di rumah yang sudah mengajukan pertanyaan ataupun pengaduan, baik itu di platform kami di Instagram maupun di WhatsApp maupun di website atau di lapor yang tersedia di Dinas Kesehatan, itu nanti bisa dilihat perkembangannya di website Konlapor Bayi ya Bu. Jadi mungkin kalau dari adminnya di platform itu slow respon ya Bu, karena memang pada dasarnya kan Instagram dan lain-lain kan untuk media informasi ya Bu ya. Kalau kita melayani pengaduan secara cepat, kita sediakan platform sendiri gitu ya Bu. Terus apa sih Bu sebenarnya yang mendorong Bu Ida untuk membuat platform atau inovasi-inovasi seperti ini? Karena di zaman yang sekarang ini kan kita harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan tuntutan masyarakat dan sebagainya. Di era transformasi digital itu akan ketinggalan zaman saat ini. Dinas Kesehatan tidak bisa merespon dengan cepat konsultasi maupun pengaduan yang berasal dari masyarakat. Itu juga merupakan kebutuhan juga bagi Dinas Kesehatan maupun pelayanan kesehatan yang ada di bawah Dinas Kesehatan, yang puskesmas dan sebagainya, juga merupakan media untuk bisa memotivasi yang ada di Dinas Kesehatan maupun yang ada di puskesmas supaya bisa lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Karena berarti kan dengan adanya platform ini juga masyarakat akan bisa mengikuti perkembangannya, konsultasinya maupun pengaduannya itu tetap responnya cepat, tetap lambat atau bisa lebih cepat. Ini kan itu akan memotivasi semua ya yang ada di kesehatan, yang ada di puskesmas supaya bisa berubah sesuai dengan transformasi kita, sesuai dengan perkembangan teknologi ya, supaya semuanya serba lebih cepat, lebih tugas ya, bisa meningkatkan itu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Iya baik Bu. Jadi kalau untuk Dinas Kesehatannya sendiri ya, itu merupakan suatu inovasi dari kami untuk memperbaiki layanan pengaduan maupun konsultasi gitu kepada masyarakat. Nah tapi kalau untuk masyarakatnya sendiri nih Bu, ada manfaatnya nggak sih untuk masyarakat dengan adanya inovasi terbaru ini dari Dinas Kesehatan? Ya, masyarakat itu akan ada hitung-hitungannya, dia bisa memantau ya, bisa kemudian ketika dia mau konfirmasi atau menanyakan lebih lanjut juga itu akan lebih cepat lagi responnya ya, dan masyarakat berarti kan diperhatikan bahwa dia memang disediakan wadah, disediakan sarana untuk bisa
konsultasi maupun melakukan pengaduan secara online. Memang khusus untuk Iya, baik Bu. Jadi untuk healthies yang ada di rumah, kita sudah menyediakan link berupa platform pengaduan yang kita namakan itu Konlapor Bae ya Bu. Iya. Nanti linknya bisa diakses di YouTube kami, nanti kita sediakan di keterangan ada. Kemudian di Instagram juga nanti kita cantumkan ya Bu. Iya. Jadi untuk melihat perkembangan dari pengaduan atau konsultasi yang sudah para healthies yang ada di rumah disampaikan kepada kami. Itu ya Bu. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ya Bu podcast ini, ada pesan-pesan untuk para healthies yang ada di rumah Bu. Ya, semuanya jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan kepada kami dan kesehatan puskesmas sebagai kesehatan, tetapi tentu saja masukannya yang membangun, ya, yang sesuai dengan kondisi, ya, karena kita berupaya untuk meminimalkan, kalau bisa jangan sampai ada berita bohong dan sebagainya, ya. Kita menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dengan apa yang kita laporkan, ya. Dan tentu saja nanti harapan kita semua juga dengan adanya platform ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Hanya seperti itu. Oh iya, baik. Jadi begitu para healthies yang ada di rumah, sama kita juga mengurangi berita-berita hoax ya Bu yang ada. Mungkin kalau kita sediakan platform di situ kan lebih akurat ya Bu. Kami punya official yang secara resmi gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan podcast kali ini ya Bu. Baik, terima kasih para healthies yang ada di rumah. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. Jangan lupa like, ngobrol santai kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.